Oke, halo semuanya. Kembali lagi pada kesempatan ini saya akan membahas pada pertemuan sebelumnya yaitu minggu lalu kita sudah membahas tentang menghitung leasing untuk menentukan keputusan apakah sebaiknya menggunakan leasing atau membeli dengan metode NPV. Yang akhirnya kita menghitung NAL. Nah, sekarang kita menggunakan metode yang lain yaitu dengan metode IRR atau Internal Rate of Return. Dari contoh soalnya sama dan ini adalah saya cuma hanya mengulas sedikit aja ya dari contoh soal kemarin bahwa di sini untuk ini adalah info untuk penghitungan NAL-nya ya. Jadi di sini uh, ini adalah penghitungan NAL-nya dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menentukan berapa jumlah dari masing-masing arus kasnya pada setiap tahunnya. Ini adalah untuk keterangannya. Jadi di sini dalam EIRR ini kita kan mengasumsikan bahwa kalau misalnya menggunakan leasing. Nah, kalau misalnya menggunakan leasing, keuntungan apa yang bisa didapatkan oleh kita sebagai pengguna atau lease, yaitu yang pertama adalah menghindari harga beli. Karena kalau misalnya leasing itu kan kita hanya sewa, tidak perlu membeli barang tersebut. Maka kenapa kalau di tahun ke-0 ini 15 jutanya ini nggak minus seperti biasanya. Tetapi ini dalam jutanya. Tetapi di sini plus karena di sini menghindari harga beli menjadi keuntungan dari kita melakukan leasing. Oke, selanjutnya ini adalah kerugiannya, yaitu lease payment. Berarti kita kan kalau misalnya melakukan leasing, kita harus membayar sejumlah biaya. Nah, ini yang setiap tahunnya itu adalah 2,1 juta. Makanya ini kenapa minus, karena setiap tahunnya kita harus membayar 2,1 juta. Lalu kehilangan tax saving dari depresiasi, karena di sini kan kalau misalnya kita membeli, berarti kita memiliki barang tersebut. Nah, tapi di sini karena kita tidak membeli, maka kita kehilangan peluang atau opportunity untuk mendapatkan tax saving dari depresiasi. Oke, selanjutnya di sini ada nomor 4, menghindari biaya perawatan. Nah, di sini kalau misalnya menghindari biaya perawatan, ini adalah keuntungan dari menggunakan leasing. Karena di sini kan kalau misalnya menggunakan leasing ini berarti tidak perlu merawat. Maksudnya di sini kan karena kalau misalnya punya sendiri biaya pasti ada biaya perawatannya kan. Kalau misalnya leasing kan ini kan disediakan oleh si lessor. Nah, makanya di sini dia tidak perlu melakukan menambah biaya perawatan. Jadi ini adalah keuntungan dari menggunakan leasing. Yang terakhir yaitu kehilangan nilai sisa sudah pajak. Jadi di sini kan kalau misalnya perusahaan ingin menjual, nah kalau misalnya menjual, kalau misalnya punya sendiri kan berarti dia untung sendiri. Sedangkan ini adalah keuntungan dari si lessor. Maksudnya keuntungannya bakal diambil oleh si penyedia jasa leasing. Nah, maka dari itu di sini adalah kerugian dari menggunakan leasing dibandingkan dengan membeli sendiri. Oke, di sini minggu lalu kita sudah hitung arus kasnya seperti ini. Ini ada 15 juta dan ini untuk tiap tahun 1 sampai 4 adalah minus 3,1 juta dan di tahun kelima minus 4,15 juta. Nah, sekarang kita akan menghitung IRR dari arus kas ini. Jadi kita saya tuliskan di sini arus kasnya. Di sini saya akan menghitung internal rate of return. Ini internal rate of return. Jadi di sini untuk menghitung IRR, saya flashback lagi ya. Pak ini kan sudah mempelajari di kelas MK1. Jadi untuk menghitung IRR, maka kita perlu menghitung dalam menentukan IRR. Apa sih yang perlu dihitung? Yang pertama adalah mencari NPV yang positif. Dan yang kedua adalah mencari
NPV negatif. Oke, di sini kita perlu mencari NPV yang positif dan juga NPV yang negatif. Atau misalnya kalau misalnya sudah di awal ketemunya NPV negatif, maka kita perlu mencari NPV yang positif. Jadi di sini saling berlawanan tandanya. Karena tujuannya IRR adalah untuk membuat NPV sama dengan 0. Maka dari itu di sini kita mencari di antara IRR-nya itu di antara pada dua biaya modal. Antara yang satu yang menghasilkan NPV negatif atau NPV positif dan satu yang adalah NPV yang kebalikannya, tanda yang kebalikannya. Oke, langsung saja kita langsung aja kita hitung. Di sini pada minggu lalu kan kita sebenarnya sudah menghitung ini arus kasnya dan kita sebenarnya sudah menghitung present value arus kas pada biaya modal biaya hutangnya itu slab aja adalah 4%. Minggu lalu kita sudah hitung, sebenarnya saya hanya mengulasnya lagi. Jadi untuk menghitung present value-nya itu di sini berarti untuk mencari PV kan hitungannya adalah FV dibagi 1 plus RB pangkat N. Maka di sini untuk penghitungannya 15 juta arus kasnya dibagi dengan 1 plus ini 0,04 pangkat 0. Maka hasilnya adalah semua yang dipangkatkan 0 pasti hasilnya adalah 1. Maka 15 juta dibagi 1 hasilnya adalah 15 tetap 15 juta. Oke, selanjutnya untuk yang arus kas berikutnya, tahun kedua. Untuk yang tahun kedua berarti minus 3.100.000 dibagi dengan 1 ditambah 0,04 pangkatnya adalah tahun pertama berarti pangkat 1. Maka hasilnya adalah minus 2.980.000 769,23. Oke, selanjutnya untuk yang tahun kedua berarti minus 3.100.000 tetap 1000 dibagi dengan 1 ditambah 0,04 pangkatnya karena tahun kedua berarti pangkat 2. Maka hasilnya adalah minus 2.866 lalu 124,26 124,26. Oke, lalu tahun ketiga berarti tetap sama minus 3.100.000 dibagi dengan 1 ditambah 0,04 pangkat 3. Maka hasilnya adalah minus 2755 888,71 888,71. Oke, di tahun yang keempat minus 3.100.000 lalu dibagi dengan 1 ditambah 0,04 pangkatnya adalah pangkat 4. Maka hasilnya adalah 2 juta minus 2.649 892,99. Lalu yang terakhir
Di sini agak beda, minus 4.150.000 dibagi dengan 1 ditambah 0,04, pangkatnya adalah pangkat 5 karena tahun kelima, maka hasilnya adalah minus 3.410.997,49. Oke, selanjutnya kita hitung NPV present value-nya untuk mendapatkan NPV-nya 15 juta dikurangi 2980.769,23 dikurangi 2866.124,26 dikurangi 2755.888,71 dikurangi 2649.892,99 dan yang terakhir ya dikurangi 3.410.997,49. Maka hasilnya adalah 336.327,32. Nah, di sini kita sudah mendapatkan untuk NPV-nya. NPV pada arus present value pada biaya hutangnya setelah pajak sebesar 4% dan menghasilkan yaitu 336.327,32. Maka di sini kita sudah menemukan untuk NPV yang positif. Oke, ini kita sudah temukan. Dan yang sekarang yang kita cari adalah NPV yang negatif. Maka untuk mencari NPV yang negatif, karena di sini kan minus, ini yang plus kan, lalu ini minus dan ternyata ketemunya adalah positif 327,32. Maka untuk mencari NPV yang negatif diperlukan ini yang semakin besar. Untuk arus kas tahun pertama sampai tahun kelima ini semakin besar. Nah, untuk mendapatkan arus kas di tahun 1 sampai 5 semakin besar, maka untuk RB-nya, biaya hutang setelah pajaknya harus dibuat lebih kecil. Jadi supaya pembaginya itu semakin kecil. Supaya hasil akhir dari present value pada arus kasnya itu semakin besar. Karena supaya ini bisa semakin kecil. Untuk yang plusnya semakin kecil supaya hasil akhirnya ini bisa minus. Oke, saya coba dengan 2% ya. Saya coba dengan 2%. Oke, kalau misalnya 2% berarti ini berarti 15 juta dibagi dengan 1 ditambah 0,02 pangkat 0. Oh ya, untuk penentuan dari RB-nya ini sifatnya trial and error. Trial and error. Jadi, coba-coba. Karena untuk mencari NPV yang negatif atau maksudnya di sini adalah NPV yang dengan tanda yang berkebalikan itu harus mencoba. Karena jadi kalau misalnya saran saya, kalau misalnya ini kan plusnya 336, supaya bisa mendapatkan langsung yang negatif, maka bisa agak jauhan. Jadi saya ini mencobanya 2% supaya agak jauhan dikit. Biar nggak ngulang-ngulang menghitungnya. Oke, saya coba dengan 2%, maka di sini hasilnya adalah 15 juta ya. 15 juta. Oke, selanjutnya yaitu pada tahun pertama. Tahun pertama berarti minus 3.100.000
dibagi dengan 1 ditambah 0,02 pangkat 1. Maka hasilnya adalah minus 3039 215,69 215,69. Oke, di tahun yang kedua berarti sama, minus 3.100 dibagi dengan 1 ditambah 0,02 pangkat 2. Maka hasilnya adalah minus 2979 623,22 623,22. Oke, yang tahun ketiga minus 3.100.000 dibagi dengan 1 ditambah 0,02 pangkatnya adalah pangkat 3, maka hasilnya adalah 2.199.199,24. Lalu yang berikutnya yaitu minus 3.100 dibagi dengan 1 ditambah 0,02 pangkatnya 4, maka hasilnya adalah 2.963.920,82. Lalu yang terakhir yaitu minus 4.150.000 dibagi dengan 1 ditambah 0,02 pangkatnya adalah pangkat 5, maka hasilnya adalah minus 3.788.782,86. Oke, lalu kita hitung ini hasilnya berapa. Kita hitung hasilnya 15 juta dikurangi 3.039.215,69 lalu dikurangi 2.979.623,22 lalu dikurangi 2.921.199,24 dikurangi 2.863.920,82 dikurangi dengan 3.758.782,86, maka hasilnya adalah minus 562.741,83. Oke, ini adalah hasil dari NPV-nya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan untuk NPV yang negatif, maka ini kita sudah dapatkan. Nah, selanjutnya adalah kita menghitung IRR-nya. Setelah kita mendapatkan NPV yang positif dan negatif, yang selanjutnya adalah kita menghitung IRR-nya. Nah, kalau untuk mencari IRR, maka kita buat sebuah garis. Oke, di sini untuk yang IRR-nya dengan tanda positif, yaitu untuk IRR yang tanda positif adalah 336, hasilnya 327,32. Dan ini RB-nya adalah
RB-nya ini adalah 4%. Maka ini saya tuliskan yaitu 4%. Lalu ini di tengah-tengahnya adalah IRR. IRR ini menghasilkan NPV sama dengan 0. Maka ini adalah hasilnya adalah 0. Lalu selanjutnya di sini adalah NPV dengan yang nilainya negatif. Yaitu di sini RB-nya adalah 2%. Maka ini saya tuliskan 2%. Lalu ini hasilnya adalah 562 741,83. Oke, selanjutnya kita buat semacam persamaan. Jadi di sini untuk persamaannya, ini saya buat persamaannya. Di sini untuk persamaannya adalah ini adalah yang pertama. Lalu ini adalah yang kedua. Lalu ini adalah yang pertama, yaitu 4% sampai IRR. Ini adalah yang pertama. Lalu ini adalah yang untuk kedua, persamaan kedua. Oke, sekarang kita tuliskan angkanya dari masing-masing persamaan. Yaitu di sini untuk yang pertama kita gabungkan yang pertama. Ini adalah yang berarti yang di atas ini adalah yang pembilang. Kalau ini adalah yang penyebut. Berarti ini adalah 336. Ini yang pertama. Lalu ini yang pertama. Lalu ini yang kedua. Yang pertama yaitu pembilangnya adalah 336. 327,32 dikurangi sampai dengan ke 0. Sampai dengan 0 dibagi dengan 4%, yaitu ini 4%, sampai dengan IRR. Ini yang akan kita cari, yaitu IRR-nya berapa. Lalu di sini sama dengan, lalu kita tuliskan untuk yang persamaan keduanya, yaitu di sini dari mulai yang pertama 336 327,32 dikurangi dengan, oh ini sorry ya, ini saya tuliskan minusnya. Nah, ini dikurangi dengan ini, yaitu minus 562,741,83. Oke, lalu dibagi dengan yang pertamanya di sini 4%, dikurangi dengan sampai dengan yaitu 2%. Oke, selanjutnya kita hitung dari persamaan yang sudah saya buat, yaitu 336 327,32 dikurangi 0, maka hasilnya adalah 336 327,32. Nah, selanjutnya dibagi dengan 4% dikurangi IRR. Biarkan saja, tapi saya akan tuliskan 4% ke dalam bentuk koma atau desimal, berarti 0,04 dikurangi dengan IRR
Lalu sama dengan ini saya hitung, yaitu saya buat kurungnya terbuka dulu ya. 300, 36, 300, 36, 327,42 ditambahkan dengan hasil ini. Karena ini kan minus dari minus kan, berarti hasilnya jadinya tambah atau plus. Berarti ditambahkan dengan 562, 741,83 dibagi dengan 4%, 0,04 dikurangi 2% berarti 0,02. Oke, selanjutnya turunkan lagi 337,32 dibagi dengan 0,04 dikurangi IRR sama dengan 336, 327,42 ditambah 562, 741,83, maka hasilnya adalah 899,069,15 dibagi dengan 0,04 dikurangi 0,2, maka hasilnya adalah 0,02. Oke, sekarang lanjutnya adalah kita kalikan silang. Ini bisa dikalikan silang, ini ke sini, ini ke sini. Maka selanjutnya adalah 336, 327, 0,32 dikalikan dengan, karena kali silang berarti 0,02 sama dengan 899, 0,15 dikalikan dengan 0,04 dikurangi dengan IRR. Oke, selanjutnya kita hitung hasilnya, hasil dari perkalian ini, yaitu 336, 327,32 dikalikan dengan 0,02, hasilnya adalah 6.726, 6.726,55. Hasilnya adalah ini, 6.726,55. Nah, selanjutnya sama dengan kita substitusikan, yaitu berarti ini dikalikan dengan 0,899,009 kali 0,15 kali 0,04, lalu ini dikalikan dengan minus IRR. Oke, kita hitung yang bagian yang pertama, 899,069, ini 6 ya. Ini 6, 069,15 dikalikan dengan 0,04, hasilnya adalah 35, 962, 62,77, lalu dikurangi dengan, lalu hasil yang dikalikan dengan IRR langsung saja, berarti 899,069,15 IRR.
Nah, ini kan di sini kan mau minus IRR ya, berarti jadinya minus di sini. Lalu selanjutnya kita kumpulkan untuk yang sama-sama tidak ada IRR-nya. Di sini saya uh, lempar ke ruas yang lain. Berarti 6726 6726 26,55 dikurangi dengan 35962,77, maka ini adalah minus 899,069,15 IRR. Oke, selanjutnya kita hitung yang bagian ini, yaitu 6726,55 dikurangi 35962,77, maka hasilnya adalah minus 236,22, itu sama dengan minus 899,069,15 IRR. Selanjutnya kita hitung IRR-nya, maka di sini kita bisa menghitungkan IRR. Kalau misalnya kita pindahkan ruas ke sini, ini adalah dikali IRR. Berarti kalau misalnya pindah ruas, maka berpindah tanda menjadi dibagi. Maka di sini minus 29236,22 dibagi dengan minus 899,069,15 sama dengan IRR. Maka IRR-nya, hasil dari bagian ini, IRR-nya itu minus 29236,22 dibagi dengan minus 899,069,15, maka hasilnya adalah 0,0325, atau bisa saya tuliskan 3,25%. Oke, di sini kita sudah menemukan hasilnya dari IRR-nya, yaitu 3,25%. Nah, untuk untuk menentukan keputusannya apakah sebaiknya leasing atau membeli, maka kita bisa menggunakan kriterianya untuk IRR. Kriterianya yaitu kalau misalnya IRR leasingnya, ini kan IRR leasing. IRR leasingnya itu lebih kecil dibandingkan dengan RB, maka hasilnya adalah leasing. Pilih leasing ya. Lalu kalau misalnya IRR leasing, IRR yang kita cari ini, IRR leasing, itu lebih besar dibandingkan dengan RB, maka keputusan adalah pilih beli. Karena di sini kalau misalnya IRR leasing kan berarti dia tingkat keuntungannya itu lebih kecil dibandingkan dengan biaya hutang yang harus ditanggung ketika membeli suatu aktiva, maka dia maka di sini leasing lebih menguntungkan. Nah, kalau misalnya biayanya modalnya
leasing itu lebih besar dibandingkan dengan yang biaya hutangnya, atau dengan artian bahwa di sini dia membeli, berarti di sini keputusannya adalah membeli karena di sini biaya modalnya leasing itu lebih besar. Berarti kan lebih tidak menguntungkan, lebih merugikan perusahaan. Maka di sini keputusannya adalah membeli. Oke, sampai sini penjelasan saya tentang uh, penggunaan leasing atau membeli dengan metode IRR. Oke, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.